kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT yang kami buat minggu lalu yang bertemakan komunikasi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Wulandari dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Warna pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini banyak yang berubah, apalagi pada saat pandemi saat ini, yang mengharuskan kita semua harus belajar dari rumah. Oleh karena itu, komunikasi pendidikan sangatlah penting untuk tetap terrealisasinya proses belajar dan mengajar. Oleh karena itu, di sini kami akan sedikit membahas tentang komponen komunikasi, prinsip dan fungsi komunikasi, dan model komunikasi. Untuk yang pertama yaitu komponen komunikasi. Terdiri dari 7 poin. Poin yang pertama yaitu pesan. Pesan adalah apa yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima pesan. Pesan juga merupakan simbol yang mewakili perasaan, nilai, atau maksud dari pengirim pesan. Yang kedua yaitu saluran atau media. Merupakan alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima pesan, seperti TV, koran, radio, surat pribadi, dan lain-lain. Poin yang ketiga, yaitu penerima, adalah orang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari pengirim pesan. Poin yang selanjutnya yakni sumber informasi. Mereka merupakan pihak yang berinisiatif untuk berkomunikasi, bisa jadi seorang individu ataupun kelompok. Yang selanjutnya yakni efek. Apa yang terjadi kepada si penerima pesan setelah menerima pesan. Efek ini tergantung pada substansi pesan yang diterima. Bisa saja pesan sedih ataupun pesan bahagia. Untuk poin yang keenam, yakni umpan balik. Merupakan respon penerima pesan yang mampu mempengaruhi si pengirim pesan untuk berkomunikasi selanjutnya. Untuk poin yang terakhir, ada gangguan. Gangguan di sini ada gangguan teknis, gangguan semantik atau psikologis, 3 gangguan fisik, gangguan status, gangguan kerangka pikir, gangguan budaya, dan konteks atau situasi. Selain itu, komunikasi juga memiliki beberapa faktor. Faktor yang pertama yakni faktor fisik, seperti cuaca, iklim, bentuk ruangan, warna dinding, pola tempat duduk, dan lain-lain. Faktor yang kedua yakni faktor psikologis, seperti sikap, kecenderungan prasangka, dan emosi. Ketiga, faktor sosial, seperti norma kelompok, nilai sosial, dan karakteristik budaya. Faktor yang keempat yakni faktor waktu, seperti hari apa, pukul berapa, sesi berapa, pagi, siang, atau malam. Seperti yang terlihat dalam layar, komunikasi terdapat 2 macam, yaitu 1. Indikator klasifikasi komunikasi berdasarkan konteksnya dan berdasarkan level atau tingkatan komunikasi. Indikator klasifikasi komunikasi berdasarkan konteksnya ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu jumlah peserta yang terlibat dan tingkatan komunikasi. Sedangkan berdasarkan level atau tingkatan komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Komunikasi antar pribadi, 2. Komunikasi kelompok, 3. Komunikasi organisasi, 4. Komunikasi massa. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini terdapat 4 macam. Yang pertama, fungsi sosial komunikasi, fungsi ekspresif, fungsi ritual, dan fungsi instrumental. Fungsi sosial komunikasi ini terdapat pembentukan konsep diri, pernyataan eksistensi diri, dan kelangsungan hidup. Yang kedua, fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif ini untuk menyampaikan dan menyalurkan emosi, perasaan, serta pikiran kita. Yang ketiga, fungsi ritual. Fungsi ritual ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ekspresif. Dan yang terakhir yaitu fungsi instrumental. Fungsi instrumental ini bertujuan untuk umum, yaitu menginformasikan, mengajarkan, mendorong, serta mengubah sikap kita dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Safi Ilhadi Prasetyo. Di sini saya akan melanjutkan apa yang dibaca oleh teman saya yang bernama Nur Aini. Baik, fungsi komunikasi sebagai pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Komunikasi sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan adalah bentuk pemindahan informasi lebih banyak ditemukan dalam pembelajaran langsung yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Fungsi komunikasi sebagai pembentukan sikap dan nilai. Pendidikan merupakan agenda media di semua negara. Karena melalui pendidikanlah negara tersebut bisa mempersiapkan generasi muda yang memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme serta demikian kemampuan untuk bertahan dan bersaing dalam pergaulan global. Menurut Mulyana ada 12 prinsip komunikasi. 1. Yaitu komunikasi adalah proses simbolik. 2. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. 3. Komunikasi mempunyai dimensi, isi, dan hubungan. 4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. 6. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. 7. Komunikasi bersifat sistemik. 8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensional. 10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. 11. Komunikasi bersifat irreversibel. 12. Komunikasi bukan panasi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.